Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Musa Rizali, NIM 96. Di sini saya akan menjelaskan tentang the nature of communication atau bisa disebut sifat komunikasi. Definisi komunikasi yang berfungsi dan beberapa komentar. Komunikasi terjadi ketika satu organisme atau pemancar atau kita sebut dengan komunikator mengkodekan informasi menjadi sinyal yang diteruskan ke organisme lain atau penerima atau kita sebut dengan komunikan yang menerjemahkan sinyal dan mampu memproses dengan tepat. Kedua, setiap tindakan komunikatif baik oleh hewan ataupun manusia dapat dianalisis dan istilah dari satu, pemancar yang mengkodekan informasi menjadi sinyal. Dua, transmisi fisik sinyal ketika penerima yang memecahkan kode sinyal untuk memulihkan informasi yang dikodekan oleh pemancarnya. Komunikasi adalah konsep yang kabur. Antropolog Mary Douglas memiliki catatan bagaimana benda-benda alam yang menolak asimilasi dengan kategori sehari-hari dapat menjadi objek tahayul atau tabu, seperti kelelawar malang yang bukan hewan berkaki empat atau burung, yaitu hewan yang dikutuk ke dunia senja, penyihir, dan vampir. Douglas tahun 1966. Sinyal adalah pesan yang disandikan dan mentransmisikan, dan menerima adalah tindakan penerjemahan. Sinyal komunikatif ketika berhasil menyampaikan informasi dari pemancar ke penerima. Isi informasi suatu sinyal dapat kita sebut sebagai pesan. Pesan ada dalam sinyal, tetapi hanya dalam arti bahwa itu dapat dipulihkan dari sinyal dengan sesuai dilengkapi penerima. Sinyal komunikatif membawa pesan dalam kode. Persyaratan bahwa sinyal harus melintasi ruang atau waktu berarti bahwa kita dan organisme lain harus mempercayakan emosi, perasaan, dan pikiran kita ke kode fisik seperti suara gelombang. Jika kita ingin membuat orang lain sadar akan menerima. Selanjutnya, pesan yang sama dapat dikomunikasikan dalam lebih dari satu cara. Manusia tidak diragukan lagi telah mengembangkan seni komunikasi lebih jauh dari spesies lain jika hanya dalam jumlah saluran komunikasi yang berbeda diperkerjakan. Ekspresi wajah, gerak tubuh, kontrasi mata, postur tubuh, pakaian, ucapan, dan suara non-verbal seperti tawa dan desahan hanyalah beberapa saluran yang dapat mengkomunikasikan informasi antar manusia. Jadi, anggukan kepala menyampaikan pesan yang sama dengan artinya, yaitu iya, sedangkan mengangkat bahu berarti saya tidak tahu. Selanjutnya, respon potensial yang tersedia sudah cukup untuk mendefinisikan tindakan komunikatif. Definisi komunikasi kerja kami hanya mengharuskan penerima mampu merespon dengan tepat. Sangat sering komunikasi terjadi tanpa penerima memberikan indikasi terang-terangan bahwa sesuatu telah terjadi. Selanjutnya, baik pemancar maupun penerima tidak perlu secara sadar menyadari berlalunya sinyal komunikatif. Psikologi dari berbagai persuasi telah lama berpendapat bahwa komunikasi dapat terjadi antara orang-orang tanpa suatu pihak atau pihak lain memiliki kesadaran bahwa sinyal kode telah lewat di antara mereka. Jika kita bisa bicara dengan hewan, antusiasme ini juga telah menjangkit banyak filosof dan psikolog dan menghasilkan laporan tentang komunikasi yang berhasil dengan burung beo, anjing, lumba-lumba, kuda, simpanse, dan gorila di antara spesies lainnya. Pertama yaitu burung. Paperback tahun 1981 dan 1983 telah mengklaim berhasil dalam mengajar seorang Afrika Grey burung beo untuk menemani berbagai warna, bahan, dan benda. Kuda. Selanjutnya kuda. Bukan hanya kuda yang dapat merespon gerak kecil yang tidak disadari, manusia juga bisa, dan penyihir
yang mengenalnya sebagai membaca otot mungkin mengkhususkan diri di dalamnya. Seorang pesulap yang menggunakan nama Eugen de Rubini terlintas jelas telepati untuk dapat misalnya memilih salah satu dari serangkai kotak dengan benar, di mana seorang telah menyembunyikan objek. Selanjutnya anjing. Pria mungkin telah berkomunikasi dengan anjing selama anjing telah dijinakan. Gembala mengontrol anjing mereka dengan peluit dan panggilan. Sementara hewan peliharaan di seluruh dunia diajarkan untuk menanggapi perintah seperti duduk atau diam. Responsif ini terhadap kata yang diucapkan sangat berkembang pada anjing gembala Jerman dengan nama Rekan yang membintangi banyak film di tahun 1920-an dan diakui oleh semua yang tahu dia menjadi anjing di antara anjing. Kehebatan sesama menjadi perhatian C.G. Wander dan L.H. Warner dari Departemen Psikologi di Universitas Columbia. Warden dan Warner 1928. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.